Halo teman-teman semuanya, saya Bung Rey Cira. Pada video kali ini saya akan memberikan analisis tentang juara dan perebutan tempat ketiga di FIFA World Cup 2026 ini. Kita akan membedah kekuatan finalis, analisis statistik dan juga prediksi skor tentunya. Ya, kita langsung saja masuk ke part pertama di mana ada babak final idaman. Bentrok terbesar dua penguasa benua yaitu Argentina lawan Spanyol. Ini merupakan suatu final ideal ya, di mana zona Eropa dengan zona Amerika. Di sini kita akan melihat bagaimana dan kita akan membahas peluang kedua tim untuk bisa menjadi juara di Piala Dunia 2006 kali ini. Ya, pertemuan ini akan berlangsung di New Jersey Stadium ya. Karena Spanyol sebagai juara Euro pada tahun 2024 yang akan menghadapi Argentina juara Copa America tahun 2025 ya, di mana di New York Jersey Stadium MetLife Stadium yang pada laga pamungkas pada tanggal 19 Juli 2026. Ya, ini merupakan laga menarik di mana ini merupakan pemberhentian terakhir Messi mungkin ya. Setelah final Piala Dunia 2026 ini, apakah Messi akan pensiun dari timnas Argentina atau akan melanjutkan karir ya untuk melanjutkan di Copa America tentunya. Dan ini merupakan untuk era emas Spanyol karena di sini Spanyol dimiliki oleh bakat-bakat muda ya, yaitu ada Cubarsí, Lamine Yamal ya, dan ini tentunya membuat Spanyol bisa memiliki generasi emas hingga 4 atau 5 tahun mendatang tentunya. Dan di sini teman-teman, di sini kalau saya melihat kekuatan dari Spanyol yaitu didominasi oleh taktik. Ya, tembok pertahanan ini kokoh dari Spanyol ya, di mana La Roja hanya mengukir sejarah mencatatkan 6 clean sheet dalam 7 laga terakhir di World Cup hingga partai semifinal terakhir. Ya, sistem pertahanan yang solid yang diarsiteki oleh Luis de Fuente membuat gawang mereka hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen ini. Dan ini membuktikan bahwa Spanyol merupakan tim dengan lini pertahanan terbaik untuk saat ini. Dan di sini Spanyol dimotori oleh lini tengah yaitu Rodri sang kapten ya. Jenderal lapangan tengah ini menjaga ritme permainan dari Spanyol ya dengan gemilang dan berhasil membuatkan statistik yang luar biasa yaitu 37 laga internasional beruntun tak terkalahkan. Ini merupakan suatu pencapaian terbaik Rodri ya di ajang negara dan di ajang turnamen internasional hingga saat ini. Dan kunci kekuatan dari Argentina yaitu mentalitas juara tentunya. Mana Argentina berhasil melakukan comeback dramatis ketika melawan Inggris. Sempat tertinggal 1-0 hingga menit ke-84, Enzo dan Lautaro Martinez berhasil mengembalikan keadaan di penghujung laga ya dan membuat Argentina lolos ke babak final tentunya. Dan sentuhan ini merupakan sentuhan magis dari Lionel Messi dan lagi-lagi Messi yang bertindak sebagai sang kreator dalam kemenangan melawan Inggris. Sang kapten menjadi pusat ya dan menciptakan 2 assist terhadap Enzo dan juga Lautaro Martinez dan sekaligus membuat Messi menjadi pemain terbaik ya. Kalau saya rasa dalam turnamen Piala Dunia kali ini Messi akan dinobatkan sebagai top skor dan juga pemain terbaik Piala Dunia pada turnamen kali ini. Dan di mana Messi masih akan bersaing dengan Mbappe yang juga akan melakukan pertandingan ya perebutan tempat ketiga akan melawan Prancis melawan Inggris dan kita akan melihat siapakah yang akan menjadi top scorer di final Piala Dunia dan perebutan tempat ketiga atau di turnamen FIFA World Cup 2026 ini. Dan kalau secara komparasi performa menuju final, Argentina merupakan suatu tim yang terproduktif ya, di mana berhasil mencatatkan 11 gol. Sementara itu Spanyol mencatatkan 13 gol. Tetapi untuk kebobolan, Argentina telah kemasukan 7 gol. Sementara Spanyol hanya kemasukan 1 gol. Dan ini menandakan bahwa partai ini merupakan partai yang ideal di mana sang atraktif dari Argentina akan berhadapan dengan sang defensif ya atau lini pertahanan terbaik sepanjang turnamen ini yaitu Spanyol dengan 1 gol. Tapi kita akan melihat bagaimana sentuhan dari Lamine Yamal ya dan kawan-kawan yang akan bermain apik ya bernuansa taktik yang di pertahanan yang terbaik ya untuk saat ini yang akan berhadapan dengan Argentina yang dimotori oleh Lionel Messi sang kreator pencetak gol tentunya. Dan ini merupakan suatu final yang sangat ideal tentunya karena
Kedua negara ini merupakan sama-sama juara dari benuanya masing-masing. Dan kalau untuk prediksi ya, saya mungkin memberikan prediksi yang cukup netral pada pertandingan kali ini ya. Karena kedua negara sama-sama memiliki keseimbangan tim, di mana di sini kalau Spanyol dimotori oleh Rodri ya, dan juga Lamine Yamal dan Dani Olmo tentunya di sayap ya. Di tengah Spanyol dan juga di back Kubarsi, Cucurella, Doporo dan Unai Simon tentunya. Dan kini kita akan melihat bagaimana Spanyol dengan pertahanannya dan Messi dengan Argentina dengan attackingnya, yaitu Messi, Lautaro Martinez, McAllister dan juga Enzo. Kita sama-sama akan melihat teman-teman. Tetapi mungkin saya rasa yang banyak menjagokan yaitu Spanyol, karena Spanyol memiliki daya taktik yang luar biasa pada turnamen Piala Dunia dari grup ya hingga partai final ini tentunya. Dan sementara itu Messi dan Argentinanya yang selalu menjadi man of the match di setiap pertandingan akan bertemu langsung dengan defending terbaik di turnamen. Dan part 2, di sini saya akan membahas part 2 juga yang dimana itu perebutan juara ketiga. Dimana di sini kita akan melihat laga gengsi dua tim besar Eropa, yaitu Prancis akan bertemu dengan Inggris yang akan berlangsung di Miami Stadium ya. Dan di sini merupakan attacking trio Mbappe, Olise dan Dembele akan berhadapan dengan trio dari Inggris yaitu Harry Kane, Bellingham dan juga Anthony Gordon. Ya, laga pengobat ya di Miami. Perseteruan klasik ya, demi gengsi ya di kedua negara. Miami Stadium ini akan menjadi saksi pertempuran perebutan tempat ketiga antara skuad bertabur bintang ya dari Prancis dan juga dari Inggris. Dan di mana di sini Mbappe ya akan mengejar sepatu emas ya yang diprediksi tampil all out ya, mengamankan gelar prestisius yaitu top skor turnamen yang akan bersaing dengan Lionel Messi tentunya. Dan ini merupakan laga perpisahan juga bagi Didier Deschamps ya, sang pelatih Prancis, yang dimana Deschamps akan mengakhiri kerjasamanya dengan Prancis, dan Prancis mungkin akan dimotori oleh Zinedine Zidane ya mungkin setelah Piala Dunia ini berakhir. Tetapi kita akan melihat bagaimana berita resminya nanti, dan ini merupakan telah diangan-angankan oleh media-media dunia ya bahwa Zinedine Zidane yang akan menjadi kandidat kuat untuk melatih Prancis di setelah final Piala Dunia ini berlangsung. Dan kalau Prancis difavoritkan, di sini saya bisa memberikan sedikit kenapa Prancis difavoritkan. Karena Prancis di setiap laga dari grup stage hingga knockout stage ya, Prancis selalu memenangkan pertandingan dengan skor yang lebih dari 2 gol ya tentunya. Di mana Mbappe, Dembele dan Olise itu 3 aktor utama yang selalu membuat kreator gol bagi Mbappe. Dan ini merupakan masa transisi dan juga eksperimen bagi Inggris. Kalau di bawah tim asuhan Thomas Tuchel, Inggris diprediksi akan memanfaatkan laga ini sebagai sarana rotasi dan ujian taktik untuk masa depan tim. Karena informasi terbaru, Tuchel akan tetap bekerjasama dengan Inggris hingga 2008 dan akan menghadapi Piala Eropa. Sementara itu untuk Prancis akan merupakan laga perpisahan bagi Didier Deschamps yang mengakhiri eranya bersama Prancis yang telah mempersembahkan gelar Piala Dunia pada tahun 2018. Dan ini merupakan suatu motivasi juga bagi Mbappe untuk bisa mempersembahkan gelar top skor dan juga perpisahan manis bagi Didier Deschamps. Dan itulah teman-teman yang dapat saya berikan dalam paparan analisis ya dari dalam pertandingan perebutan tempat ketiga dan juga perebutan juara 1 ya di World Cup 2000 ini. Dan di sini kita melihat bagaimana siapakah yang akan menjadi juara FIFA World Cup ya, turnamen 4 tahunan ini, yang dimana apakah Spanyol akan menambah bintang satu lagi di jersinya atau Argentina yang akan menjadi comeback back to back ya untuk menjadi juara 2 kali berturut-turut, menyusul dari Italia di pada tahun 34 dan juga 38 serta Brazil di tahun 58 dan 62. Menarik kita nantikan teman-teman siapakah yang akan menjadi juara ketiga pada Piala Dunia kali ini dan juga siapa yang akan menjadi juara 1 di Piala Dunia kali ini teman-teman. Demikianlah video ini yang dapat Bung Ray Cira sampaikan. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan komen, dan jangan lupa di share ya video ini banyaknya. Dan channel ini akan memberikan informasi tentang seputar olahraga sepak bola di dunia
baik di Indonesia, Eropa maupun di belahan dunia lainnya tentunya. Dan saya akan terus berkomitmen untuk memberikan video-video terbaik dari channel saya ini. Terima kasih teman-teman, selalu support dan salam sehat dan salam olahraga. Thank you.